Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan penelitian Desa Wisata. Di sini izinkan kami mempresentasikan hasil dari observasi kami, yaitu di Desa Wisata Cinunuk Cileunyi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, yaitu ada saya, Fitri Nur Aini, dengan NIM 209-22185 dari ABI 9. Ya, di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya, ada Gayatri Naila Devi dengan NIM 209-22200 dari ABI 9. Lalu ada Sylvia Hermawanti dengan NIM 209-22206 dari ABI 9. Selanjutnya ada Saula Natalia Devi Permatasari dengan NIM 209-22005 dari ABI 1. Lalu ada Syifa Ramadanti Putri dengan NIM 209-22400 dari ABI 9. Yang terakhir ada Ari Kusairi dengan NIM 209-22262 dari ABI 9. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu pembacaan materi. Yang pertama yaitu akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Ari Kusairi. Kepada Ari Kusairi saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama, analisis desa wisata Cinunuk. Desa wisata Cinunuk tepatnya di kampung Jalan Cibolerang, RT 4 RW 9, Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 40624 memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata. Penelitian ini menganalisis berbagai aspek pengembangan desa wisata Cinunuk, meliputi identifikasi industri pariwisata, analisis pasar dan konsumen, analisis keuangan dan investasi, analisis teknis, dan analisis lingkungan dan sosial. Selanjutnya, identifikasi industri pariwisata, yang di dalamnya ada kekayaan alam dan budaya. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam, menjadikan desa Cinunuk berpotensi besar dalam industri pariwisata. Desa ini menawarkan daya tarik budaya dan alam yang unik, seperti makanan khas Sunda dan seni tradisional. Selanjutnya, tantangan pengembangan. Pengembangan desa wisata Cinunuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan promosi yang belum maksimal. Dan selanjutnya, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka, wawancara, dan analisis data untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata. Dan yang terakhir, pengembangan potensi. Pengembangan potensi desa wisata Cinunuk meliputi pengembangan potensi wisata, promosi, dan kualitas lingkungan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ari Kusairi yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Syifa Ramadanti Putri. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu analisis pasar dan konsumen. Segmentasi pasar. Desa Cinunuk adalah satu desa terpilih yang ditetapkan sebagai desa wisata. Potensi seni budaya tradisional peninggalan sejarah nenek moyang di wilayah desa wisata Cinunuk, termasuk makanan khas Sunda, permainan tradisional, dan pertunjukan seni budaya tradisional menjadi daya tarik utama. Yang kedua, tipe wisatawan. Wisatawan domestik termasuk wisatawan lokal dan wisatawan dari luar kota atau provinsi, serta wisatawan mancanegara yang suka berpetualang dan menyukai kebudayaan serta kehidupan di perdesaan, menjadi target pasar desa wisata Cinunuk. Lalu kondisi saat ini desa wisata Cinunuk mengalami penurunan jumlah kunjungan wisata tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya promosi yang efektif dan terstruktur.
Selanjutnya, analisis keuangan dan investasi. Aspek pendapatan, kondisinya masih rendah, strategi pengembangannya meningkatkan promosi dan melibatkan masyarakat. Yang kedua, investasi, kondisinya kurang optimal, strategi pengembangannya mengoptimalkan lembaga terkait dan memanfaatkan potensi keuntungan memanfaatkan. Yang terakhir, aspek strategi pengembangan, kondisinya kurang efektif, strategi pengembangannya potensi besar yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Sylvia Hermawanti. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi analisis teknis. Yang pertama itu ada pemberdayaan masyarakat. Pengembangan desa wisata Cinunuk memerlukan strategi yang efektif termasuk pemberdayaan masyarakat. Yang kedua itu ada peningkatan kualitas lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan meliputi pengelolaan limbah, pengelolaan air, dan pengelolaan bahan berbahaya. Yang ketiga itu ada program industri. Pengembangan UMKM di bidang seni budaya, makanan dan minuman tradisional, serta kerajinan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir itu ada penerapan teknologi. Penempatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan desa wisata Cinunuk. Ada analisis lingkungan dan sosial. Yang pertama itu ada potensi lingkungan. Desa wisata Cinunuk memiliki ekosistem beragam, termasuk flora dan fauna lokal, serta landscape yang meliputi pegunungan, persawahan, dan sungai. Potensi ekowisata, terutama trekking, wisata edukasi pertanian, dan observasi flora dan fauna sangat tinggi. Yang kedua itu ada potensi sosial. Keterlibatan tinggi penduduk lokal dan pengembangan pariwisata melalui pengelolaan homestay, pemandu wisata lokal, dan penyediaan atraksi wisata berbasis masyarakat. Yang ketiga itu ada pemberdayaan ekonomi. Potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan pelatihan keterampilan pariwisata. Dan yang terakhir itu ada tantangan lingkungan dan sosial. Tantangan meliputi pengelolaan limbah, risiko overtourism, perubahan gaya hidup tradisional, dan kesenjangan manfaat ekonomi yang merata. Materi selanjutnya akan dibacakan lagi oleh rekan saya yaitu rekan Saula Natalia Devi. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan faktor kunci pengembangan pariwisata berkelanjutan. Yang pertama yaitu pengembangan berkelanjutan, fokus pada konservasi lingkungan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Yang kedua yaitu infrastruktur wisata, peningkatan fasilitas akomodasi, aksesibilitas, dan atraksi wisata. Yang ketiga ada promosi dan pemasaran, strategi promosi yang efektif melalui media sosial dan word of mouth untuk menarik lebih banyak wisatawan. Selanjutnya, yang keempat, kolaborasi dan partisipasi. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha pariwisata untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, di sini ada beberapa rekomendasi. Ya, yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan dan peran mereka dalam pengembangan desa wisata Cinunuk. Yang kedua, ada strategi promosi yang efektif. Mengembangkan strategi promosi yang lebih efektif melalui media sosial dan word of mouth untuk menarik lebih banyak wisatawan. Yang ketiga, ada peningkatan infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pariwisata seperti akses jalan, fasilitas akomodasi, dan tempat wisata. Yang terakhir ada kolaborasi dan partisipasi. Meningkatkan kolaborasi dan partisipasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha pariwisata untuk mencapai tujuan bersama. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gayanti. Kepadanya saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peluang dan tantangan di Desa Wisata Cinunuk. Untuk peluang, pengembangan Desa Wisata Cinunuk memiliki peluang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Di antaranya bisa melestarikan budaya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun juga tantangannya, tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata Cinunuk ini adalah untuk kurangnya sumber daya dan kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya dukungan dari pemerintah. Baik, kepada moderator saya kembalikan. Untuk materi selanjutnya, yaitu materi terakhir, yaitu kesimpulan. Potensi besar. Desa Wisata Cinunuk memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bandung, mengingat kekayaan alam dan budayanya yang unik. Lalu tantangan utama. Pengembangan Desa Wisata Cinunuk menghadapi beberapa tantangan utama seperti kurangnya kesadaran masyarakat, promosi yang belum maksimal, dan infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Yang terakhir yaitu pendekatan berkelanjutan. Pengembangan Desa Wisata Cinunuk harus dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial budaya. Mungkin untuk pemaparan materinya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Saya perwakilan dari kelompok ucapkan terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.